Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ana ta'allama ta'lim wa dzakara wa tadhkira nafa'al liba wal ifada wal istifada wal hasanata masub bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda dalalata al khair bi qawlillah wa mardati wa qurbi wa sahabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Zidna ilma birahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang kita bahas, dan ini penting sekali untuk dipahami, yaitu tentang muharramatul ihram, perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat bagi seorang yang telah melaksanakan ihram ya. Jadi sebagaimana diketahui ihram yaitu apa? Ketika seorang mengharamkan kepada dirinya perkara-perkara yang sebelumnya itu halal, yang sebelumnya boleh sekarang menjadi tidak boleh dengan ihram tadi itu. Nah, apa hikmahnya ihram tersebut? Ulama mengatakan al-khuruj anil adah, yaitu supaya dia ini keluar daripada kebiasaannya di luar ihram, sehingga liyatadzakar annahu fil ibadah, sehingga dia selalu mengingat bahwa ini sedang dia dalam keadaan apa? Manasik, dalam keadaan ibadah. Nah, ihram ini kan ritualnya panjang ya. Sejak orang tadi itu sebelum wukuf dia ihram sampai dia tahallul, gitu ya. Dan dia sambil beraktivitas seperti biasa, berbeda seperti sholat. Sholat ada takbiratul ihram. Tapi ada enggak orang yang tengah-tengah sholat lupa kalau dia lagi sholat? Kayaknya kok jarang sekali ya. Mungkin sholat subuh ya dia duduk sholat. Ada itu kejadiannya, dia duduk gitu. Dia belum salam, tiba-tiba langsung wirid gitu ya. Ada itu. Ada itu. Ya, anak-anak pondok biasanya ya. Jadi ya ngantuk. Jadi tasyahud akhir dia lupa tidak salam, tahu-tahu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ala kulli hal, kalau itu kan masih apa? Masih keinget ya. Nah ini ritual haji atau ihram itu kan sambil jalan, makan, minum, sehingga ada yang dinamakan dengan ihram ketika seorang betul-betul semenjak dia niat ihram diharamkan beberapa hal kepada dirinya yang sebelumnya boleh, sekarang tidak boleh, untuk mengeluarkan dirinya daripada apa? Lingkungan kebiasaan yang bebas, yang nyaman. Ya, sebelumnya dia boleh pakai pakaian yang berjahit, sekarang nggak boleh. Sebelumnya dia boleh pakai wewangian, nggak boleh. Sebelumnya dia boleh memotong rambut, kuku, nggak boleh, dan beberapa hal nanti. Nah, seperti itu juga supaya mengingatkan dirinya, siapapun dirinya, ya. Setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun dia, seterkenal apapun dia, sebanyak apapun pengikutnya, ketika melaksanakan ritual manasik ya dengan melaksanakan ihram, maka tidak ada satupun daripada orang yang memiliki kelebihan, semuanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharamkan bagi mereka beberapa perkara. Al-Musannif rahimahullah taala beliau menyatakan yahrumu bil ihram sitatu anwa, diharamkan bagi orang yang ihram ini ada 6 perkara. Ada lagi pendapat ulama mengatakan ada 7 sebetulnya. Ada satu yang tidak disebutkan di sini, yaitu apa? Pelaksanaan akad nikah. Nah, itu kan diharamkan dan tidak sah, tapi tidak tercantum di sini. Ahadua, yang pertama, yahrumu ala rajul satru ra'sihi aw ba'dih. Yang pertama diharamkan bagi seorang lelaki ini ya, seorang lelaki menutup kepalanya sekalipun sebagian. Jadi nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai topi, ya, nggak boleh menutup kepalanya seperti itu. Entah pakai perban ya, atau pakai topi, pakai kopiah.
Atau misalnya meletakkan tangan di atas kepalanya, selama dia tidak bertujuan apa? Menutup kepala, itu pun tidak diharamkan. Ya, misalnya dia apa? Mengusap kepala gitu ya. Tapi dia tidak bertujuan apa? Menutup kepala, maka itu tidak termasuk yang diharamkan. Begitu juga ketika seorang menyelamkan dirinya, menyelupkan dirinya ke dalam air, meskipun air itu keruh, maka itu juga tidak dianggap apa? Menutup kepala. Ya, tidak dianggap menutup kepala. Nah, sehingga ketika orang tadi itu menggunakan payung, ya, maka gunakan payung tadi itu dengan jarak yang tinggi daripada kepalanya, ya, daripada kepalanya. Begitu juga selain menutup kepala, ini bagi seorang laki ya. Kalau perempuan boleh. Kalau perempuan kan pakai apa? Jilbab, pakai menutup kepala. Walubsul muhit bibadani au biudwin minhu. Kemudian juga yang diharamkan adalah menggunakan pakaian yang meliputi badannya dan sifatnya mengikat. Jadi muhit juga muhit, pakai kha juga pakai ha. Pakai ha itu maksudnya meliputi. Atau apalagi dijahit. Ya, seperti apa? Seperti pakaian kita ini. Ya, seperti baju takwa, ya, seperti kaos. Intinya ukurannya apa? Pakaian yang mengikatnya itu sekiranya dia duduk, dia gunakan duduk dan dia berdiri, pakaian itu masih menempel rapi sebagaimana sebelumnya tadi itu. Seperti itu. Sehingga misalnya kalau cuma pakai apa? Pakai rida, pakai apa? Pakai kain gitu ya. Misalnya dia pakai sarung. Kemudian dia pakai rida, maka itu tidak dianggap apa? Dianggap muhid, yaitu pakaian yang meliputi. Dianggap pakaian yang meliputi ya tadi itu. Seperti baju atau misalnya kata ulama seperti apa? Farjiah. Farjiah itu apa? Seperti jubah. Pakaiannya orang-orang Saudi itu loh, yang kayak gamis terus pakai hitam luarannya itu. Lah itu kata ulama meskipun tangannya nggak dimasukkan ke tempatnya tangan dan itu meliputi, itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dia berdiri, lepas tidak farjiahnya dari itu? Tidak. Dia pelekat dan dia ikut apa? Ikut terangkat, sehingga itu tidak boleh. Jadi sebagaimana itu ditanyakan ya oleh sahabat kepada Nabi SAW, maka Nabi melarang, tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai celana, gitu ya, dan segala hal yang berjahit. Namun kata Nabi, kalau memang diperlukan menggunakan sandal, maka pakailah sandal yang nggak menutup kaki, tapi di bawah mata kaki tadi itu. Dan bagian depan dan belakangnya, ini bukan hadis, cuman dia tangkap dari pemahaman para ulama, mereka berpendapat boleh pakai sandal dengan catatan bagian depan dan belakang kaki ini terbuka, gitu ya. Yang dilarang oleh Nabi kalau kayak pakai sepatu atau khuf. Dulu kita pernah bahas ya tentang maskul khuf itu kan, yaitu seperti kaos kaki yang dia terbuat dari kulit yang biasa digunakan ketika musim dingin. Nah, khuf tidak boleh kata Nabi. Khuf boleh, tapi pemakaiannya harus di bawahnya apa? Mata kaki, sehingga betul-betul tidak boleh ada kain atau apapun itu yang meliputi badan kita dengan peliputan yang kuat. Nah, kalau itu menutup mata kaki, ada namanya meliput. Begitu juga apa namanya menggunakan apa? Kaos kaki, menggunakan sarung tangan, itu juga tidak apa? Diperbolehkan. Nah, adapun pakai cincin tidak apa-apa. Kemudian pakai sabuk haji itu ya, biasanya buat kain ihram, itu juga tidak apa-apa, lil hajah, karena memang apa? Itu diperlukan. Nah, pakai jam tangan bagaimana? Ulama berbeda pendapat. Tapi Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili dalam kitab Syarah Yaqutnya, beliau menegaskan bahwasanya sebagian daripada ulama kontemporer menyatakan kebolehan menggunakan jam tangan dalam keadaan ihram. Kenapa? Karena dikiaskan disamakan sebagaimana sabuk, apalagi sebagaimana cincin. Nah, kalau cincin yang dirasa nggak begitu ada kepentingan, itu diperbolehkan. Kemudian sabuk karena itu ada hajat
diperbolehkan. Maka jam tangan pun juga sangat dibutuhkan oleh orang, sehingga dia tahu mengukur masuknya waktu sholat, kemudian dia mungkin mau berpindah dari satu manasik ke manasik yang lain, dia perlu untuk melihat jam. Maka mereka mengatakan sekalipun itu meliputi kan meliputi itu dan mengikat kan, itu diperbolehkan kata ulama. Nah, seperti itu. Wa alal mar'ati satru wajiha, ya, dan juga diharamkan bagi seorang wanita menutup wajah mereka. Sebagaimana dalam keadaan sholat ya, terbuka, maka keadaan ihram ini pun juga tidak boleh menutup wajah. Sehingga yang bercadar tidak diperbolehkan bercadar. Sebagian daripada orang-orang terdahulu yang mereka tadi itu memang menggunakan cadar. Sebagian di antara mereka sampai mewarnai wajahnya tadi itu dengan daun pacar, sehingga tidak terlihat menarik. Sampai segitunya. Iya, orang zaman dulu bayangin pakai henna itu ya, tahu henna ya? Kan merah itu digunakan di wajah. Sebagian di antara mereka hampir seperti itu. Nah, sebagian di antara mereka kan yang tidak boleh ini menutup wajah dengan penutupan yang menempel gitu ya. Sehingga di antara mereka pakai kayak topi apa namanya? Topi ya, topi ladang yang lebar itu loh. Nah, menggunakan itu kemudian dari jauh ditutup kain. Jadi wajah itu masih tertutup dengan kain tadi itu dari depan, kanan, kiri, belakang. Nah, namun ada masyakko, ada kesulitan. Yaitu kalau pas kain itu menempel ke wajah, nah ini yu'addu satiron. Harus cepat-cepat dijauhkan lagi, karena kalau menempel terus, ini dianggap menutup wajah dan melanggar keharaman ihram bagi seorang wanita. Walubsul kufazain, begitu juga diharamkan seorang wanita, begitu pula lagi itu menggunakan sarung tangan. Yang menggunakan kaos tangan ya, kaos tangan. Asani yang sehingga bahkan misalnya ketika seorang itu lagi ihram dan dia wafat, maka tetap diharamkan tadi ini. Karena seorang yang wafat dalam keadaan ihram itu kelak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dalam keadaan ihram tadi itu, dalam keadaan ihramnya. Jadi kemuliaan bagi mereka. Sehingga yang laki tidak boleh ditutup atasnya, itu harus dibuka. Kain kafannya itu dibuka. Nah, seorang wanita pun demikian, harus dibuka wajahnya. Asani yang kedua, atib, yaitu menggunakan wewangian fi badanihi au saubihi, ya, baik ada di badannya atau pakaiannya. Nah, sehingga ini penting sekali untuk difahami ya, bahwa tidak boleh pakai wewangian di badan, ya, pakai parfum misalnya, atau bahkan pakai sabunnya wangi pun tidak boleh. Sabunnya wangi tidak boleh. Jadi harus menggunakan sabun, sampo. Kalau mau pakai deodoran yang tidak wangi. Dalam artian dia menjaga bau badan misalnya, tapi nggak wangi. Mungkin pakai tawas itu ya. Tawas kan ada yang spray segala macam itu. Kayaknya ada wangi itu ya, ada wangi itu. Tidak ada ya. Nah, itu netral, Tapi sekarang ada variannya ya. Tapi yang tidak ada itu kan ada kayak ya. Nah, itu lebih baik pakai itu aja. Jadi tidak boleh soalnya. Nah, makanya di awal itu ketika orang hendak ihram kan disunahkan bersih-bersih pakai parfum. Nah, kalau pakai parfumnya itu di awal itu tidak apa-apa. Meskipun misalnya dia pakai parfum anggap di mana? Di sinilah. Kemudian di aktivitas mungkin keringetan dan sebagainya. Nah, keringatnya ini bawa bawa parfum. Nah, maka itu diperbolehkan. Meskipun parfumnya pindah tadi itu diperbolehkan. Cuman yang perlu diperhatikan, misalnya dia pakai wewangian ada di badan ya, kemudian dia menggunakan kain ihram. Kain ihramnya ini kan otomatis berarti kena parfum, kan gitu, kan kena parfum lagi. Nah, yang perlu diperhatikan jangan sampai suatu saat dia melepas kain ihramnya,
dan dia menggunakan kain tersebut dalam keadaan kain itu apa? Wangi. Kalau seperti itu dia dianggap menggunakan apa? Wangian. Meskipun itu sudah wangi dari tadi ya, tapi karena dia sekarang pakai baru lagi, maka itu dianggap apa? Menggunakan wangian. Bahkan sampai permen wangi pun tidak boleh. Relaksan misalnya, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi betul-betul ini para hambanya Allah Ta'ala jadikan mereka betul-betul dalam keadaan apa? Maskanah. Dalam keadaan betul-betul nggak punya apa-apa. Bahkan pakaian yang biasa mereka gunakan pun tidak diberi kesempatan untuk mereka gunakan. Siapapun mereka ya, dari manapun mereka hanya memiliki dua helai kain untuk ihram tadi itu. Siapapun mereka, presiden sama rakyatnya misalnya jejeran sama. Dalam artian apa? Pakaiannya tadi. Fasilitas mungkin beda ya. Fasilitas mungkin beda. Tapi dari segi pakaian sama-sama tidak boleh pakai wewangian dan sebagainya. Tapi ya itu ya, penting rasanya pakai apa? Pakai deodoran itu ya. Jangan sampai ya Allah orang sebelahnya ngeblak ya. Jangan ya. Jangan. Seperti itu. Pakaian apa makanan pun juga tidak boleh ya. Begitu juga misalnya ini pakai apa? Pakai dupa ini tidak boleh juga. Sampai melekat tadi itu. Tapi kalau misalnya dia menghirup wewangian, ya itu tidak apa-apa. Menghirup wewangian itu tidak apa-apa. Juga yang perlu diperhatikan, ya apa namanya, segala aktivitasnya dalam manasik ini jangan sampai bersentuhan dalam artian yang melekat dengan wewangian. Mau cium hajar aswad misalnya dalam keadaan ihram, hajar aswadnya baru diolesi apa? Minyak wangi, parfum. Dicium, hidungnya lengket. Dalam artian apa? Hidungnya kena parfumnya. Ini dianggap menggunakan apa? Wewangian. Dianggap menggunakan wewangian. Jadi betul-betul tidak boleh apa? Menggunakan wewangian. Asalis yang ketiga, dahnu sya'ri ra's wal lihyah, yaitu menggunakan minyak untuk rambut kepala maupun jenggot. Ini pun tidak boleh. Mungkin orang yang kesehariannya klimis, rapi, terlihat apa namanya? Terlihat mewah gitu ya, klimis. Sekarang tidak boleh. Ihram as'asa aghbar. Betul-betul apa? Terlihat lusuh kumus sama seperti hadapan Allah Ta'ala. Bukan berarti Islam mengajarkan kejelekan, tapi ini supaya apa? Seorang hamba itu merasakan lebih terbawa kefakirannya kepada Allah Ta'ala. Bayangin, misalnya orang tidak pakai ihram ya, pakai baju bermewah-mewahan gitu, terus ya Allah, kurang gitu. Tapi ketika dia ini dalam keadaan sederhana gitu ya, lebih merasa fakirnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti itu. Kata ulama, adapun kalau bukan ngasih minyak, seperti apa? Seperti mewarnai rambut atau jenggot dengan daun pacar tadi itu, maka itu tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Adapun pakai celak waktu apa? Ihram hukumnya makruh ya. Karena itu termasuk bagian daripada berhias, pakai celak itu. Ar-rabi yang keempat, izalatu sya'ri wa dhufri, yaitu apa? Menghilangkan bagian daripada rambut maupun kuku. Nah, itu diharamkan. Makanya bahkan dalam wudu pun kan disunahkan apa? Menyela-nyelai jenggot itu ya, kecuali bagi orang yang ihram. Kenapa? Dikhawatirkan nyela-nyelai jenggot atau rambut misalnya menggosok kemudian ada yang rontok. Dan selain rambut kepala ya semua
rambut atau bulu yang ada di seluruh tubuh kita ini. Nah, itu hukumnya sama. Ketika ada yang tercabut, maka hukumnya seperti kemarin itu, diwajibkan membayar denda. Wadzufri, begitu juga apa? Begitu juga mencabut kuku. Ya, baik caranya tadi itu dipotong atau dibakar misalnya, ya itu sama aja ya. Allah Ta'ala menyatakan wala tahliku ru'usakum, jangan kalian mencukur rambut kalian. Ada entah. Ada nih. Kita berhenti dulu. Allah Akbar. Sudah lah. Nah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatu alaihi. Ati sayyidina Muhammad wa salatu alaihi. Nah, kecuali kata ulama kalau memang sangat darurat untuk dipotong ya. Misalnya apa? Setelah ihram itu dia lupa nggak potong kuku kaki misalnya. Tengah-tengah aktivitas kukunya ini apa? Inkasar, pecah. Nah, pecah ini kalau nggak dipotong tambah sakit. Maka ini kata ulama tidak apa-apa dipotong dan tidak kena fidyah. Begitu juga kalau misalnya memang diharuskan mencabut rambut itu. Misalnya apa? Dimisalkan oleh ulama
misal ada rambut yang tumbuh di bola mata misalnya. Wallahu a'lam ya. Misalnya entah bagaimana ada rambut yang tumbuh daripada bola mata yang tumbuh rambut. Dan itu mengganggu dia, maka itu boleh dicabut, tidak haram dan tidak kena fidyah. Nah, kemudian sebetulnya juga diharamkan ada lagi selain ini. Selain ini yaitu apa? Muqaddimatul jima', yaitu bermesraan suami istri, gitu ya. Seperti apa? Seperti berpelukan atau berciuman dengan syahwat. Nah, ini juga dikatakan diharamkan selama apa? Selama ihram. Nah, mungkin sampai sini dulu ada yang bertanyakan? Gimana? Itu tidak boleh. Iya. Soalnya jadi mengikat, menjahit, terus apa? Tali pati itu apa? Bagi seorang lelaki. Iya, mungkin mazhab lain mungkin. Mungkin mazhab lain. Cuman kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Diikat, terus dijahit. Itu tidak boleh. Kalau parfum ruangan, Hah? kalau yang dijelaskan kan Iya, itu tadi dikatakan sama ulama kalau cuma nyium, mereka memisalkan seperti apa? Menyium aroma air mawar misalnya, nggak masalah. Nah itu kayak pengharum ruangan kan nggak melekat juga sama kita ya. Cuman apa mengharumkan ruangan gitu aja, ya, tidak ada masalah. Kecuali nih pengharum ruangan kita di depan nih pas, nah, ini baru kesemprot ini. Aji mumpung ya, kok enak ini ya. Pas kayak ini gitu ya, nah, ini baru. Iya iya. Kemudian saya lanjutkan dulu sedikit. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang apa? Dendanya gimana kalau melakukan itu? Kata beliau, fa in labisa atau tayyiba udana syara au basyara syawa au istamna fa anzala amidan aliman muqtaran lazimatu. Gitu ya. Sehingga kalau ada orang menggunakan pakaian yang meliput dan melekat tadi itu. Ya. Kemudian menggunakan wewangian atau menggunakan minyak rambut atau dia apa ya? Mubasyarah bisyahwa maksudnya mendatangi istrinya tapi selain jima gitu ya. Mungkin berpelukan, berciuman. Au istamna atau apa? Istimna. Apa? Onani ya seorang lelaki kemudian keluarlah mani tadi itu sengaja. Padahal dia tahu kalau itu apa? Haram dan secara sukarela lazimatu. Maka dia terkena apa? Kewajiban fidyah tadi itu. Au azala salah saat farin au aksar mutawaliyat atau dia menghilangkan apa? Tiga helai rambut atau lebih. Atau misalnya 3 kuku atau lebih. Au salah syarat au aksar mutawaliyat. Ya, rambut atau kuku. Walau nasian sekalipun dalam keadaan lupa. Yani dia lupa kalau dia dalam keadaan apa? Ihram wajib. Tetap diwajibkan apa? Diwajibkan kena dam tadi itu. Kena dam. Nah, damnya apa? Yaitu mayuji'u fil udhiyah, yaitu kambing yang spesifikasinya itu sekiranya sah jika digunakan untuk berkurban, ya, atau ya dengan memberikan i'ta masakin kullu miskin nisfu sa', atau memberikan makan kepada 6 orang miskin, setiap orang miskin mendapatkan 1 sa', ya, setengah sa'. Berarti setengahnya zakat fitrah, kurang lebih 1,5 kilogram daripada makanan pokok. Setiap orang miskinnya dikali 6. Atau yang ketiga, ausam salasa ayyam, ya, atau puasa 3 hari. Ini boleh memilih ini. Boleh memilih di antara apa? Ketiga ini boleh memilih. Ya, boleh memilih sejak awal. Puasa sebanyak 3 hari.
Nah, itu kalau 3 rambut atau 3 kuku ya. Tapi kalau misalnya 1 rambut atau 1 kuku aja, wa fi sya'rah au dzufrin mutun au shamu yaumin. Setiap 1 helai rambut atau 1 kuku boleh memilih antara bersedekah, ya, berinfak sebesar 1 mud. 1 mud itu segini. 1 mud penuh ya. 1 mud untuk 1 orang miskin atau puasa 1 hari. Untuk 1 rambut atau 1 kukunya itu. Kalau 2 kuku atau 2 helai rambut ya gitu, 2 mud atau 2 hari. Kalau 3 ya tadi itu. Ada pilihannya 3 ya, nyembelih atau kepada 6 orang miskin atau puasa 3 hari. Wa fi syaratain au dhufran mudani au yauman. Seperti itu. Iya. Maksudnya? Setiap dari rambut. Iya. Lah ya, kan yang pertama kan 3 rambut. Maksudnya gini, 3 helai rambut atau 3 kuku itu fidyahnya sama kayak pakai parfum, sama kayak pakai jahitan. Tapi kalau kurang dari 3, 1 atau 2, lah itu baru beda. Per rambut 1 mud, 1 mud atau puasa 1 hari. Ini 2 rambut ya 2 mud atau puasa. Lah itu 3 atau lebih tadi itu. Ya 3 lebih itu. Iya, 6 orang miskin, setiap orang miskin ya setengah sok. Berarti ya kurang lebih 1,5 kilo. Berarti iya 1,5 kilo. Mungkin sampai sini dulu ya, wallahu alam. Mungkin ada yang ditanyakan? Besok berarti hal-hal yang diharamkan dalam ihram jilid 2 ya. Yang kedua gitu ya. Sudah ada lagi mungkin? Sebelum kita masuk ke tema. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Ada hadis itu bagus sekali. Nah. Sebentar ya. Ada hadis bagus tentang silaturahmi.
Nah ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa tabi'a bihudahu, amma ba'd. Melanjutkan kajian kita tentang pentingnya menjaga silaturahim ya. Yang mana di zaman yang semacam ini, terlebih sudah adanya media sosial, banyak yang dekat jadi jauh. Yang mungkin dulu masih saling mengunjungi, jadi cuman apa? Jadi cuman via WhatsApp, via media sosial dan sebagainya, atau bahkan sampai terputus gitu ya. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa rahim itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang umum, yaitu tali persaudaraan sama muslim. Yang kedua, ketika ada apa? Ada kekerabatan. Nabi SAW beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang memutus tali silaturahim. Ini mengerikan sekali ya. Dalam redaksi hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyatakan, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Seorang yang memutus tali silaturahim, memutus ini artinya apa? Apa yang tersambung diputus sama dia. Dengan sengaja dia memutus, bukan lupa dan ngabari ya. Kalau itu berbeda lagi. Kalau ini apa? Betul-betul dia tidak mau. Mal'unun kata Nabi itu terusir, terlaknat. Terlaknat ini apa sih makna terlaknat itu? Terlaknat itu orang matrudun min rahmatillah, dia terusir jauh daripada apa? Kasih sayangnya Allah Ta'ala. Lah, kalau Allah Ta'ala aja nggak sayang sama dia, terus dia mau berharap sayang dari siapa? Oh, dari pasangan saya. Lu pasanganmu itu rahmat kepadamu, sayang kepadamu. Itu gara-gara bagian daripada sayangnya Allah. Loh, saya punya orang tua. Loh, orang tua itu sayang kepada anak. Itu cipratan daripada kasih sayangnya Allah sama kita. Seorang bayi yang baru dilahirkan, cari makan dari mana dia? Cara minta makan, minum dari mana? Tapi Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati seorang ibu untuk memberikan ASI tadi itu. Ia masukkan ke hati seorang ayah, bagaimana dia bisa mencukupi anak tadi itu. Seperti itu. Kasih sayang anak kepada semuanya, kasih sayang kita dengan sesama. Ini bagian daripada cipratan rahmat Allah kepada kita. Makanya ketika orang itu hubungannya dengan Allah nggak baik, pasti hubungannya dengan sama apa? Nggak baik. Allah Ta'ala nggak rahmat kepada dia, sudah berarti asupan rahmat itu ditarik sama Allah, sehingga hubungannya dengan sesama itu sekedar apa? Kering gitu aja, tidak ada kehangatan. Misalnya ada orang kerja, ya habis hubungan kerja aja, rekan kerja dan sebagainya, tapi tidak ada yang kemudian apa? Saling support dan lain sebagainya. Teman ya habis teman ala kadarnya gitu aja. Tapi nggak ada yang teman sehatinya gitu. Tapi ketika orang man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Orang ketika memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan bikin hubungannya dengan sesama itu baik sekali, enak sekali. Kita serba enak, serba nyaman tadi itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian ya. Ini Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau memberikan penjelasan. Maksudnya Nabi la yadkhulul jannah qati'ur rahim ini gak bakal masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maksudnya masuk surganya dia akhir-akhir. Nah, kalau seorang muslim kan masa tidak masuk surga? Ya tetap masuk. Ada la ilaha illallah dalam hatinya? Ada. Yo masuk, cuman akhir-akhir. Setelah masa pensuciannya di laundry di neraka ini selesai, baru diintas, pantas masuk surga, baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi ini mengerikan sekali. Dalam artian kita jangan sampai tertipu. Oh saya ini fulan, oh saya ini keluarganya fulan, oh saya ini keluarganya wali loh ya, oh, saya ini anak wali, saya ini hati-hati. Walau mata fi jawfil Ka'bah kata Nabi. Sekalipun dia ini wafatnya di dalam Ka'bah ini. Ini wafatnya bukan lagi tawaf, bukan di dalam Ka'bah. Meninggal. Tapi dia memutus silaturahim. Ahli nar.
A'udzubillah min dzalik. Sebanyak apapun tahajud kita, sebanyak apapun baca Al-Quran kita, sebanyak apapun sedekah kita, yang penting kan saya banyak sedekah. Yang penting kan saya tahajud sampai jeduk ngapal badoe misalnya. Yang penting kan saya tiap bulan umroh. Tapi saudaranya diputus, ahli nar, ahli nar, ahli neraka. Karena aturan Allah ini nggak ada subsidi silang gitu ya. Oh kita silaturahim nol. Apakah itu bisa terisi dengan ngajinya kita, sedekah kita? Tidak bisa. Bahkan bukan cuman kurang afdol ya, tapi ini memiliki ancaman. Kata Nabi ya, mal'un. Di dunia dia sudah terlaknat. Terlaknat ini dunia akhirat ya. Di dunia pun hidupnya ya, dia jauh dari kasih sayang Allah. Udah terlaknat seperti itu, la yadkhulul jannah lagi kata Nabi SAW. Masuk surganya apa? Akhir-akhiran. Loh, akhir-akhiran ini berapa lama? Berapa lama? Puluhan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sebagian dari ulama itu mengatakan orang itu kalau meninggalkan sholat sengaja, meninggalkan sholat dengan sengaja, itu satu sholatnya diazab di neraka 1 juta tahun. Pendapat dari ulama ya. Wallahu a'lam. Jadi nggak main-main. Jangan kita ukur sama kehidupan dunia puluhan tahun, ratusan tahun. Enggak. Di akhirat tidak seperti itu. Gitu ya. Kemudian Nabi SAW juga beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asari falyasir rahimah, kata Nabi. Barang siapa yang dia senang, yang dia pengen dibentangkan rezekinya sama Allah, kemudian yunsa lahu fi asari, kata Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, yaitu dia tadi ini dipanjangkan usianya, ajalnya diakhirkan oleh Allah, diberi keberkahan dalam apa? Dalam hidupnya. Maka fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Subhanallah ya. Nasihatnya Nabi SAW. Ketika orang semakin banyak relasi, maka semakin banyak peluangnya untuk apa? Meluaskan usahanya, kan gitu. Meluaskan usahanya. Jadi enggak di situ aja. Dalam hal apapun ini. Nah, ini kata Nabi tentang rizki misalnya, tentang rizki. Orang semakin banyak kenalannya, semakin apa? Semakin luas rezekinya. Oh nanti kenal sama fulan loh. Oh ternyata ada yang kaitannya sama bisnisnya, nyambung dia. Oh ini kenal ini, oh ini kenal ini. Oh, ini. Jadi semakin orang menyambung silaturahim, semakin baik dia dengan orang lain, maka akan semakin mudah. Dan kita nggak tahu dari pintu mana Allah Ta'ala memberikan rezekinya kepada kita. Jangan kita tutup. Jangan kita tutup. Alah, saya lu tidak penting sama orang itu. Ngapain saya sambung? Bisa jadi dengan kamu menyambung hubungan dengannya, suatu saat kamu butuh hubungan dengannya, dan itu justru menjadi keselamatanmu, udah ada yang tahu. Jadi, kumpul dengan siapapun, ya, menyapa semuanya, baik dengan semuanya. Jangan kita pilih-pilih. Karena Nabi menyatakan apa? Kalau pengen dibentangkan rezekinya, ya jangan kamu tutup pintunya. Justru semakin banyak pintu tadi itu dibuka dengan apa? Semakin banyak silaturahmi. Seperti itu. Dalam redaksi yang lain, Nabi SAW beliau menyatakan, man sarrahu an yumadda lahu fi umrih, yuwassa lahu fi rizqihi, wa yadfa anhu maitatasu, falyattaqillah wa la rahimah. Kata Nabi. Barang siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, panjang umur ini relatif ya, dikatakan dalam artian apa? Diberkahi umurnya. Diberkahi umurnya ini maksudnya apa? Mungkin usianya 100 tahun mungkin ya, atau kurang, atau anggaplah masih puluhan tahun, tapi daging semua kalau bahasa sekarang, berkah betul. Contoh Imam Nawawi itu usianya kalau nggak salah sekitar 50-an tahun atau kurang. Tapi beliau sekarang di alam kuburnya, ya tinggal panen pahala. Kitabnya jadi kitab fenomenal dalam mazhab Imam Syafi'i, Minhajut Thalibin.
rujukannya para mufti. Puncak mentok madhab Imam Syafi'i, Minhajut Thalibin, karya Imam Nawawi. Beliau sampai tidak menikah. Gara-gara apa? Waktunya ini apa? Full untuk apa? Ilmu tadi ini. Nah, seperti itu. Jadi barokah, isinya apa? Full. Kita kenal banyak daripada orang yang sampai sekarang kita kenal bagaimana hidupnya. Itu barokah. Kenapa? Bagaimana kita tahu barokah? Hidupnya itu manfaatnya terasa sampai sekarang. Terasa sampai sekarang kebaikannya, terasa sampai sekarang jasanya, terasa sampai sekarang semangatnya di dalam dakwah, semangatnya di dalam kebaikan. Kita kenang ya nama-nama daripada pahlawan misalnya. Setiap 17 Agustus dikenang pahlawan-pahlawan tadi itu. Kenapa? Karena ya Allah, R.A. Kartini itu misalnya. Berapa usia beliau meninggal? Kalau nggak salah 20-an tahun deh. Muda sekali R.A. Kartini. Atau belasan deh. Tapi bagaimana semangat beliau ya dalam memperjuangkan bangsa tadi ini, menjunjung tinggi martabat wanita, akhirnya dikenang seperti itu. Itu barokah namanya. Usianya tadi itu apa? Barokah. Itu kata Nabi, rahasianya apa? Pengen usianya panjang, rezekinya diluaskan, kemudian menolak dari atau menjauhkan daripada wafatul khotimah. Apa katanya Nabi? Maka dua, bertakwa sama Allah, kemudian sambunglah tali silatur. Nah, sebagai penutup ada yang menarik sekali ini. Ya kita jadiin satu lagi berarti insyaallah ya, 3. Nabi SAW beliau bersabda seperti ini. Innallaha la ya'muru bil qawm ad-diyar wa yuthmiru lahumul amwal. Wa ma nadhara ilaihim mundu khalqihim bughdan lahu. Jadi gini, ada beberapa hamba yang mereka tadi ini Allah Ta'ala kehendaki sebagai hamba yang jauh daripada Allah Ta'ala. Misalnya naudzubillah, Allah memang ciptakan hambanya ini tidak beriman kepada Allah, dan itu kan kehendak Allah ya, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala maha berkehendak. Oh ini hamba ini beriman kepadaku, hamba ini saya ciptakan tidak beriman kepadaku. Dan ketika Allah Ta'ala ciptakan mereka nggak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala nggak suka kepada mereka. Dan itu kehendak Allah ya. Ada yang ahli jannah, ada yang ahli nar. Itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu. Kata Nabi, Allah Ta'ala itu ada kalanya memakmurkan kediaman orang dengan kegembiraan. Memberikan rezeki kepada mereka, rezeki yang melimpah. Padahal semenjak Allah Ta'ala ciptakan mereka, Allah tidak lagi pernah memandang mereka karena Allah Ta'ala benci atau nggak suka kepada mereka tadi. Loh ini kan secara zahir kan kontradiktif ya. Allah Ta'ala nggak suka sama mereka ini. Memang Allah Ta'ala berkehendak demikian, Allah Ta'ala nggak suka karena mereka nggak beriman sama Allah. Tapi uangnya banyak, tapi keluarganya bahagia. Ajib. Sahabat penasaran, ya. Wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Loh bagaimana mungkin itu terjadi? Wahai Rasul, bisilatihim arhamahum. Gara-gara mereka suka menyambung silaturahim kepada kerabat mereka. Hatta ini puncak gitu loh. Sekalipun Allah Ta'ala benci kepadanya, tapi dia tembus itu jalur silaturahim, lancar rezekinya, senang hidupnya. Ini yang Allah Ta'ala benci. Apalagi Allah Ta'ala senang, kok nyambung? Ya tambah lagi. Ini menjadi kebalikan. Orang ya, misalnya dia, yaitu tadi berupaya taat kepada Allah, tapi diputus silaturahimnya. Tidak nyapa misalnya, ya, bermuka masam. Ya akan berlaku sebaliknya. Bukan saya taat ya Allah, bukan saya tahajud, bukan saya ngaji ya Allah, bukan saya kasih rahimnya dipedot kabeh. Diputus semua. Loh, ini loh yang Allah Ta'ala benci aja. Gara-gara masih mau nyambung silaturahim. Ini divonis, kata Nabi ya, Allah Ta'ala tidak pandang lagi mereka. Bayangin ini, saking nemen ini. Allah Ta'ala setelah menciptakan, Allah Ta'ala nggak pedulikan mereka. Tapi mereka nyambung silaturahim. Uangnya, rezekinya melimpah, hidupnya senang.
Sehingga menyambung silaturahim ini menembus daripada apa? Itu semua tadi. Sehingga ini rumus yang paten gitu ya. Kita pengen rezeki kita lancar, kita pengen hidup kita bahagia. Di antara kuncinya itu apa? Menyambung tali silaturahim. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang akan kita bahas terakhir di pertemuan yang akan datang insyaallah tentang dahsyatnya menjalin silaturahim. Sebelumnya mungkin ada yang mau dibahas? Hah? Boleh, ya, boleh. Yang tadi itu apa hal-hal yang diharamkan saat ihram? Dua ya, yang kedua. Ya akhir, wallahu alam bisawab. Mungkin yang mau untuk yang tadi itu bagus di ketok ya. Yang hadis yang terakhir.